Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari apa yang kami dapatkan dari profil desa Wonoharjo pada tahun 2019 itu berupa rangkuman dan visualisasi profil data profil desa Wonoharjo pada tahun 2019. Sebelumnya perkenalkan saya Raden Aurelius Andika Viatinugro. Saya Sabita Intan Safifa. Ya, langsung saja. Nih, untuk pendahuluannya, jadi seperti yang kita ketahui, profil desa adalah salah satu sumber data yang terpenting dalam menjelaskan potensi SDA dan atau SDM yang dimiliki oleh desa tersebut. Maka dari itu, diperlukan data yang lengkap dan faktual agar data yang ditampilkan pada profil desa seakurat mungkin. Selain itu, rangkuman yang jelas dan visualisasi yang sesuai dengan sifat data yang dimiliki akan membantu masyarakat untuk memahami data pada profil desa. Berdasarkan pendahuluan tersebut, maka dapat dibentuk rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, data yang digunakan pada profil desa Wonoharjo pada tahun 2019 masih memiliki kekurangan di aspek penggolongan secara detail. Selain itu, masih terdapat kekurangan dalam hal visualisasi data, sehingga menyulitkan masyarakat untuk memahami data yang terdapat pada profil desa. Oleh karena itu, diperlukan visualisasi data yang tepat untuk mempermudah pemahaman masyarakat mengenai data yang terdapat pada profil desa. Dan tujuan dari pembuatan rangkuman dan visualisasi data dari profil desa di Desa Wonoharjo tahun 2019 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk mempermudah pemahaman masyarakat di Desa Wonoharjo mengenai demografi di Desa Wonoharjo. Dan yang kedua adalah membuat profil desa yang lebih ringkas, jelas, dan mudah untuk dipahami oleh masyarakat di Desa Wonoharjo. Lalu yang selanjutnya adalah dari hasil yang sudah kami ambil dari profil Desa Wonoharjo. Yang pertama adalah berdasarkan pie chart di samping dapat dilihat bahwa proporsi warga Desa Wonoharjo berdasarkan jenis kelamin hampir sama dengan proporsi warga berjenis kelamin laki-laki lebih banyak, yaitu sebanyak 50,1% dari keseluruhan populasi Desa Wonoharjo. Lalu yang berikutnya adalah pada data usia masyarakat Desa Wonoharjo menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat termasuk pada golongan usia produktif yaitu 18 sampai 55 tahun dengan presentase 52,3%. Lalu yang berikutnya, menurut data, lulusan pendidikan masyarakat di Desa Wonoharjo adalah pada jenjang SMA atau sederajat dengan presentase 40,7% dan sekolah dasar atau sederajat sebanyak 35,2%. Lalu yang berikutnya, menurut pie chart berikut ini, angka kelulusan sekolah di Desa Wonoharjo berkisar pada 81,2%, sementara yang tidak lulus sekolah adalah 13,4%. Sementara itu, masyarakat yang tidak bersekolah berkisar pada 5,3%. Lalu yang berikutnya adalah berdasarkan data, masyarakat di Desa Wonoharjo mayoritas beragama Islam, yaitu 90,5%. Agama lain yang dianut oleh masyarakat adalah Katolik 6,8%, Kristen 2,7%, dan Buddha 0,1%. Yang berikutnya adalah piramida usia penduduk Desa Wonoharjo. Data menunjukkan bentuk yang stasioner, di mana angka kelahiran dan kematian seimbang. Yang berikutnya adalah angka masyarakat yang menjalankan wajib belajar 9 tahun adalah sebanyak 97,8%, sedangkan yang tidak bersekolah sebanyak 2,2%. Hal ini menunjukkan mayoritas masyarakat Desa Wonoharjo sudah sadar akan pendidikan wajib 9 tahun. Yang berikutnya, menurut data kesejahteraan keluarga di Desa Wonoharjo, sebagian besar keluarga adalah termasuk dalam golongan sejahtera 1 dengan angka sebesar 67,6%. Pada data kualitas ibu hamil di Desa Wonoharjo menunjukkan bahwa ibu hamil melakukan persalinan dengan baik dan sehat. Dilihat dari angka kematian ibu melahirkan dan ibu nifas yang berada pada angka 0%. Menurut data, kualitas bayi di Desa Wonoharjo sudah sangat baik dengan angka bayi lahir hidup sebesar 93,8%,
Sementara angka keguguran kandungan sebesar 3,1%, bayi lahir mati sebesar 1,6%, dan bayi mati usia 0 sampai 1 bulan sebesar 1,6%. Untuk data pada program keluarga berencana di Desa Wonoharjo menunjukkan bahwa mayoritas pasangan usia subur melakukan program keluarga berencana dengan memilih bentuk kontrasepsi suntik, yaitu sebesar 60,6%. Ya, selanjutnya di sini saya akan sampaikan hasil dari survei daring yang telah saya lakukan pada minggu ketiga KKN. Yang pertama adalah pertanyaan mengenai penggunaan masker secara tepat ketika keluar rumah. Di sini saya dapatkan hasil bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Wonoharjo sudah menggunakan masker secara tepat ketika keluar rumah, yang dibuktikan dengan survei berikut, yaitu adalah sebesar 57,9% pernyataan tersebut sangat sesuai. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua yaitu adalah saya menerapkan physical distancing atau jaga jarak ketika bersosialisasi dengan orang lain di luar rumah. Pada pertanyaan ini, 47,4% dari responden yang mengisi survei daring itu sudah menerapkan physical distancing atau jaga jarak ketika bersosialisasi dengan orang lain di luar rumah atau dengan kata lain sesuai dengan pernyataan yang diberikan. Kemudian untuk pernyataan saya selalu mencuci tangan setelah berinteraksi di luar rumah, 68,4% sangat sesuai. Responden yang mengisi survei daring itu sangat sesuai, itu sudah mencuci tangan setelah berinteraksi di luar rumah, atau dengan kata lain sangat sesuai jika kita bicara berdasarkan plot pie chart di layar. Kemudian mengenai pernyataan saya menggunakan masker atas kesadaran diri saya sendiri untuk mencegah penularan COVID-19, 68,4% responden yang mengisi survei itu sudah menggunakan masker atas kesadaran diri sendiri untuk mencegah penularan COVID-19 dengan kondisinya adalah sangat sesuai. Kemudian, mengenai penerapan protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19, yaitu contohnya adalah dengan mencuci tangan dengan sabun, jaga kesehatan, dan lain-lain, 42,1% menyatakan sesuai, dan 47,4% sangat sesuai. Selanjutnya, jika ada keluarga dan atau kerabat yang berkunjung dari luar kota, 57,9% menyarankan mereka untuk melakukan karantina mandiri, yaitu dengan kata lain sangat sesuai dengan pernyataan yang diberikan. Kemudian, di sini ada hasil yang sedikit menarik, yaitu mengenai lingkungan tempat tinggal yang menerapkan pembatasan lokal, seperti misalnya adalah jam malam, lockdown lokal, dan sebagainya. Di sini jika kita lihat, ternyata 21,1% ternyata tidak menerapkan pembatasan lokal untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dan yang dengan kategori sangat tidak sesuai, lalu 21,1% lainnya itu juga menyatakan tidak melakukan pembatasan lokal untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yang mana tentu saja ini dapat dikatakan bahwa sebagian masyarakat di Desa Wonoharjo itu belum menerapkan pembatasan lokal untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, kemudian mengenai pernyataan penerimaan update informasi mengenai COVID-19 di Indonesia, 52,6% sudah selalu menerima update informasi mengenai COVID-19 di Indonesia, yaitu dengan kategori setuju. Kemudian, mengenai pernyataan bahwa penting untuk memperhatikan perkembangan situasi mengenai COVID-19 di Indonesia, 57,9% responden menyatakan setuju bahwa penting untuk memperhatikan perkembangan situasi mengenai COVID-19 di Indonesia. Dan selanjutnya, di sini ada hasil yang sedikit menarik juga, yaitu adalah mengenai pernyataan bahwa ketakutan mengenai perkembangan situasi mengenai COVID-19 di Indonesia. Di sini kita bisa lihat, meskipun terdapat 47,4% yang setuju bahwa mereka takut dengan perkembangan situasi mengenai COVID-19 di Indonesia, namun di sini kita bisa lihat bahwa terdapat 10,5% responden yang menyatakan tidak setuju atau dengan kata lain tidak takut dengan perkembangan situasi mengenai COVID-19 di Indonesia. Yang mana dari pertanyaan ini maka dapat dikatakan bahwa tentunya masih terdapat ketakutan di masyarakat mengenai perkembangan informasi dan situasi dan kondisi mengenai COVID-19 di Indonesia. Nah, kemudian untuk pernyataan saya takut jika saya dan atau keluarga atau kerabat saya terkena COVID-19, di sini tentunya kita bisa lihat bahwa sebagian besar masyarakat tentunya takut jika mereka dan atau keluarga mereka itu terkena COVID-19, yang dibuktikan dengan 47,4% sangat setuju dan 31,6% setuju dengan pernyataan ini. Nah, kemudian mengenai
pernyataan perkembangan situasi mengenai COVID-19 di Indonesia semakin menyadarkan saya bahwa bahaya dari virus ini adalah nyata. Di sini kita bisa lihat bahwa sebagian besar responden itu sangat setuju bahwa perkembangan situasi mengenai COVID-19 di Indonesia ini itu semakin menyadarkan mereka bahwa bahaya dari virus ini adalah nyata, yang dibuktikan dengan 57,9% dari responden sangat setuju dan 36,8% responden setuju. Nah, kemudian mengenai stigma buruk mengenai ODP, PDP, OTG, atau kalau nama sekarang itu adalah suspek dan suspek dan kasus terkonfirmasi itu, sebagian besar responden pada survei ini sangat setuju bahwa stigma buruk mengenai ODP, PTB, OTG, dan kasus konfirmasi positif itu perlu dihilangkan. Yang mana ini dibuktikan dengan 52,6% responden sangat setuju dan 31,6% responden setuju bahwa itu stigma buruk tersebut harus dihilangkan. Kemudian mengenai new normal, di sini terdapat hasil yang sangat menarik. Menurut mereka, mengenai new normal sudah sesuai untuk dilakukan di masyarakat. Di sini kita bisa lihat bahwa ternyata sebagian masyarakat, sebagian responden yang mengisi survei ini itu tidak setuju atau bahkan sangat tidak setuju bahwa new normal sudah sesuai untuk dilakukan di masyarakat. Di sini dibuktikan dengan 36,8% responden menyatakan tidak setuju dan 10,5% bahkan menyatakan sangat tidak setuju. Maka dari itu, di sini dapat dikatakan bahwa new normal atau bahasa sekarang itu adalah adaptasi kebiasaan baru itu belum sesuai untuk dilakukan di masyarakat, karena pada kenyataannya justru new normal ini justru malah menjadi salah kaprah yang mana ini justru menghasilkan pernyataan bahwa new normal ini ternyata kondisi sudah normal, padahal belum normal sama sekali, begitu. Nah, kemudian mengenai protokol kesehatan, yaitu adalah protokol kesehatan tetap harus dilakukan secara disiplin meskipun sudah memasuki era new normal, atau bahasa yang tepat sekarang adalah adaptasi kebiasaan baru. Di sini kita bisa lihat bahwa sebagian besar responden sangat setuju bahwa protokol kesehatan tetap harus dilakukan meskipun sudah memasuki era adaptasi kebiasaan baru, yaitu sebesar 68,4% dari responden keseluruhan. Nah, berdasarkan hasil yang telah didapat dari profil desa dan survei yang telah kami lakukan, saran yang dapat diberikan untuk pengembangan profil desa lebih lanjut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah, sebaiknya dilakukan pengecekan ulang pada data, karena terdapat beberapa ketidaksamaan pada data yang ditampilkan pada sektor yang berbeda, seperti misalnya mengenai jumlah penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin. Lalu yang kedua, perlu diperhatikan lagi mengenai kelengkapan data pada profil desa, sehingga informasi yang disampaikan bisa lebih lengkap dan lebih jelas. Ya, sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording.